Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Di sini saya akan membahas materi tentang benzena dan turunannya. Yang pertama, pengertian benzen. Benzen merupakan senyawa hidrokarbon aromatik paling sederhana dengan rumus molekul C6H6 yang berbentuk siklik atau cincin. Yang kedua, di sini ada struktur benzen. Kekulé mengajukan bahwa struktur lingkar 6 dengan 3 ikatan rangkap yang berkonjugasi dan selalu berpindah-pindah atau beresonansi. Struktur Kekulé ini mempunyai molekul C6 dan H6. Struktur delokalisasi ini terjadi apabila ikatan P membentuk awan elektron, sehingga terjadilah delokalisasi terhadap struktur Kekulé. Selanjutnya yaitu tata nama senyawa turunan benzen. Yang pertama, benzen merupakan rantai induk. Yang kedua, gugus yang menjadi substituen diletakkan sebagai awalan pada benzen. Yang ketiga, penamaan orto, meta, dan para digunakan untuk dua substituen. Yang keempat, jika terdapat dua substituen atau lebih, gunakan prioritas berikut untuk penamaannya. Antara lain yang pertama yaitu COOH, min SO3H, CHO, ON, OH, NH2, R, NO2, dan X. Yang kelima, jika sebuah cincin benzena terikat pada suatu rantai alkana yang bergugus fungsi atau pada rantai alkana yang terdiri atas 7 karbon atau lebih, cincin benzena tersebut dianggap sebagai substituen, bukan lagi sebagai induk. Berikut saya akan membahas mengenai tata nama senyawa benzena. Yang pertama yaitu saya akan membahas mengenai yang substituen 1. Substituen 1 berbunyi bahwa gugus yang menjadi substituen diletakkan sebagai awalan pada benzen. Contohnya yaitu OH. OH ini merupakan hidroksi. Apabila kita sudah mengetahui jenis gugusnya, maka kita akan menambahkan kata benzen di akhir kalimatnya sehingga akan menjadi hidroksi benzen, dan begitu pula seterusnya. Ini merupakan contoh penamaan pada yang mempunyai satu substituen saja. Selanjutnya, penamaan orto, meta, dan para digunakan untuk dua substituen saja. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu orto, meta, dan para. Orto merupakan substituen yang bersebelahan atau berdampingan. Contohnya yaitu antara bilangan 1 dan 2. Meta merupakan substituen yang berselang atau berjarak 1, yaitu antara bilangan 1 dan 3. Yang terakhir yaitu para. Para merupakan substituen yang berseberangan yang mempunyai jarak 2. Misalnya 1, 4. Berikut contoh penamaan pada substituen 2. Yang pertama yaitu orto. Pada gugus Kekulé ini terdapat dua gugus. Yang pertama yaitu OH dan CH3, di mana pada struktur Kekulé ini kita akan melakukan penomoran. Yang pertama yaitu OH kita jadikan sebagai nomor 1 dan CH3 kita jadikan sebagai nomor 2. Jadi urutan tata nama senyawa tersebut adalah hidroksi metil benzena. Lanjut ke meta. Meta ini mempunyai struktur Kekulé yang sama seperti orto. Namun pada meta ini seperti yang telah saya bahas sebelumnya, meta ini merupakan substituen yang berjarak 1. Apabila kita melakukan penomoran dari OH, maka OH adalah 1 dan CH adalah bilangan 3. Jadi, jarak antara OH ke CH3 itu mempunyai jarak 1. Kita lanjut ke contoh yang ketiga yaitu para. Seperti yang saya bahas sebelumnya, para itu merupakan substituen yang berseberangan atau mempunyai 2 jarak. Contohnya pada gugus Kekulé ini. Masing-masing gugus terdiri dari OH dan CH3, di mana jika kita melakukan penomoran, maka OH merupakan bilangan pertama dan CH3 ini merupakan bilangan keempat. Sehingga tata penamaan senyawa ini dapat dinamakan sebagai P-hidroksimetil benzena. Kita lanjut pembahasan materi mengenai reaksi senyawa pada benzena. Yang pertama yaitu reaksi hidroksi. Reaksi hidroksi merupakan reaksi substitusi atom H pada benzen oleh golongan halogen seperti F, Cr,
Br, dan I. Pada reaksi atom H digunakan atom dan halogen dengan bantuan besi atau halida. Yang kedua yaitu nitrasi. Nitrasi merupakan substitusi atom H pada benzen oleh gugus nitri. Reaksi ini terjadi dengan mereaksikan benzena dengan asam nitrat. Selanjutnya yaitu reaksi yang ketiga yaitu sulfanasi, yang merupakan reaksi substitusi atom H pada benzen oleh gugus sulfanat. Reaksi ini terjadi apabila benzen dilepaskan dengan asam sulfat pekat sebagai pereaksi. Dan yang keempat yaitu alkilasi benzena dapat dibentuk jika benzena direaksikan dengan alkali halida dengan katalis aluminium klorida atau AlCl3. Berikutnya yaitu sifat-sifat benzen dan turunannya. Sifat benzen dibagi menjadi dua bagian yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama saya akan membahas mengenai sifat fisika benzen, antara lain yang pertama yaitu benzen berwujud cair pada suhu ruang 27 derajat Celcius. Yang kedua, titik didih benzen yaitu 80,1 derajat Celcius, titik leleh benzen yaitu 5,5 derajat Celcius. Yang ketiga yaitu densitas dengan 0,88. Yang keempat, memiliki bau yang khas. Yang kelima, mudah menguap. Dan yang keenam yaitu tidak larut pada pelarut polar seperti air, tetapi dapat larut dalam pelarut non-polar seperti ether dan tetraklorometana. Dan yang kedua yaitu sifat-sifat kimia benzen dan turunannya. Yang pertama bersifat karsinogenik atau racun. Yang kedua merupakan non-polar. Yang ketiga tidak begitu reaktif tetapi mudah terbakar. Yang keempat yaitu lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Pembahasan yang terakhir yaitu kegunaan benzen. Yang ke-A, arilina bermanfaat untuk bahan dasar pembuatan zat warna. Yang ke-B, asam benzoat bermanfaat sebagai pengawet makanan. Yang ke-C, trinitrotoluena bermanfaat sebagai bahan peledak. Yang ke-D, fenol bermanfaat sebagai pembuatan karbon untuk disinfektan. Yang ke-E, aspirin bermanfaat sebagai zat analgesik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.